البدء إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاته في الجنة وينبغون بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. سبقهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وكما قال المعلم رحمه الله سي عبد الوهاب الصعراني الله وإياهم بعلومه وعلم في دين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل على يا أدي فصل في فتون ستا يا أدي إياك ويمين فاجرة. Hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sebuah, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untan sesyukur kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan mudah-mudahan asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul utsma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahumullah faslun fi futunin sattan, halaman 21 baris kelima. Ya. Ini udah ya abda'ul laqita minal muslim, ketika bertemu sudah ya. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, iyyaka wal yaminal fajirata fa innaha munfiqatun lisil'ati wa mushiqatul lirizqi wal umri. Ya Ali wahai Ali, Rasulullah bersabda kepada beliau, iyyaka hendaklah engkau takut wal yaminal fajirah, bersumpah palsu. Yaminal fajir, sumpah palsu ya. Fa innaha, karena sesungguhnya orang yang bersumpah palsu itu atau sumpah palsu itu munfiqatun, akan memberikan kebangkrutan, munfiqah, bangkrut, lisil'atin, pada perniagaan, sil'ah dagangan ya, sil'atin pada perniagaan,
wa mushiqatul rizqi, dan bisa membinasakan rizki atau bisa menghabiskan rizki, wal umri, dan juga menghabiskan umur. Sumpah palsu ini kaum muslimin rahimakumullah adalah dosa besar, ya. Sumpah palsu itu dosa besar. Tidak ada yang bisa menggantikan karena tidak ada kafarat di situ. Kalau orang bersumpah palsu tidak ada kafarat, artinya tidak ada yang bisa untuk dijadikan denda kecuali dia bertobat, betul-betul tobat kepada Allah. Kalau sumpah palsu, karena sumpah palsu itu bisa bisa menyengsarakan orang lain, bukan hanya dirinya. Dia bersumpah palsu. Makanya orang yang melakukan sumpah palsu, perdagangannya ini akan bangkrut. Ya, dia sumpah dia beli dagangan atau dia berdagang dengan dagangannya, dibilang nih dagangannya paling bagus. Saya sumpah nih dagangan saya paling bagus di antara yang lain. Padahal dagangannya nggak bagus. Ya. Saya sumpah nih saya beli dagangan dengan harga sekian, padahal dia bukan beli harga segitu. Ya. Ya, akhirnya orang akan terpedaya. Orang akan dirugikan dengan asbab karena sumpahnya tadi. Ya, otomatis dengan sumpah yang dia lakukan itu, maka besokannya orang gak akan mau lagi untuk membeli dagangannya kalau dia sumpah dengan dagangannya. Ya. Juga musiqatur rizqi, ini akan membinasakan rizki atau menghabiskan rizki. Ya, bisa saja. Karena kalau seandainya dia bersumpah, dia ingin agar apa yang kebohongan yang dia sumpahkan itu bisa saja dia berusaha untuk ditambal atau bisa dia bungkam orang dengan harta yang ada. Ya, bisa jadi dengan seperti itu, maka rizkinya pun akan binasa, akan habis dengan sendirinya. Wal umri, dan juga umurnya. Ya, dia akan banyak memikirkan tentang kebohongannya hingga lupa dengan kondisi dirinya, atau dia lupa, dia tersibukkan dengan perkara-perkara kebohongan yang mengakibatkan umurnya sia-sia dia gunakan. Ya, orang kalau sudah banyak masalah umurnya pasti pendek dibandingkan orang yang masalahnya sedikit. Itu udah pasti. Ya, orang yang membawa kehidupan dengan bahagia beda dengan orang yang membawa kehidupannya dengan beban. Ya, kalau orang yang sumpah palsu itu bersumpah dengan sumpah palsu itu, dia akan ada beban dalam dirinya. Makanya umurnya pendek. Ya, ini Rasulullah menyatakan kalau orang sering bersumpah palsu umurnya pendek. Makanya jangan kita sumpah palsu. Usahakan kalau kita bersumpah kenyataannya, ya, berusaha untuk tidak membohongi orang lain. Karena sumpah palsu itu sama aja kita membohongi orang lain. Hingga dengan sumpah palsu itu orang lain akan dirugikan dengan sumpah yang kita sampaikan. Nah, ini Rasulullah SAW menyatakan jadi 3 masalah kalau kita melakukan sumpah palsu. Yang pertama bisa membangkrutkan perniagaan kita. Yang kedua bisa menghancurkan atau bisa menghilangkan, memusnahkan rizki kita, dan juga bisa memperpendek usia kita. Ya, itu kalau kita sumpah palsu. Wa qala sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar argamallahu anfa aduwihi, wa man sadaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi, wa idza bakal yatimu ihtazzal arsu fayuqalu ya Jibril wasi' nara liman abakahu wa wasi'il jannah liman abahakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man amara bil ma'ruf, man barang siapa amara yang memerintahkan bil ma'ruf kepada kebajikan, wa naha dan barang siapa yang mencegah min munkar, wawunya sebagai ataf dari man, ya. Wa naha dan siapa orang yang mencegah anil munkar dari kemungkaran,
argamallahu anfa aduwihi. Argama Allah cocok, ya. Artinya dicocok tuh. Anfa hidung, adui adalah musuhnya. Artinya musuh-musuhnya itu akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man saddaqa fi umurihi, barang siapa yang jujur di dalam urusan-urusannya, ghadaballah, ghadaba, kemurkaan Allah, li ghadabihi, disebabkan karena kemarahannya. Wa idza baka, barang siapa, wa idza baka, tatkala menangis, al yatimu, anak-anak yatim atau salah seorang anak yatim, ihtazzal arsu, maka bergoncang aras. Fayuqalu, maka berkata azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, wahai Jibril, wasi'il nar, sempitkanlah, wasi'in nar, luaskanlah, ya, an-nar, neraka, liman abakahu, kepada untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis, abakahu. Wa wasi'il jannah, dan luaskanlah surga, liman abakahu, adhakahu, untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu tertawa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ali, yang nasihat ini jelas untuk kita juga, ya. Siapa orang yang memerintahkan kepada kebajikan, karena memang umatnya Rasulullah itu adalah umat yang diperintahkan untuk menyampaikan kebajikan, ya. Antum khairu ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatun, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini Allah yang memberikan kemuliaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian ada sebaik-baik umat, di mana kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, ya. Ini Allah yang memberikan penghargaan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini adalah umat da'iyan, ya, umat pendakwah yang menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasul. Ya, kita ini setelahnya Rasulullah wafat, karena tidak lagi nabi. Nah, umatnya lah. Nah, nanti ada yang namanya ulama. Nah, kemudian umatnya. Kita ini wajib untuk menyampaikan risalah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, argamallahu anfa aduwi, maka Allah akan tundukkan musuh-musuhnya, ya. Ini diibaratkan oleh Allah, argamallah, Allah cocok anfa, hidungnya, aduun, musuh-musuhnya. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang mencegah kemungkaran, orang yang mengajak kepada amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar, kelak musuh-musuhnya akan tunduk. Ya, musuh-musuhnya akan tunduk. Makanya jangan kita anggap orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan Rasul itu tidak punya kekuatan. Mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak tampak oleh mata, saudara. Ya, tidak tampak oleh mata. Karena bisa saja hati-hati musuhnya itu akan tergoncang ketika melihat dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bala tentara kaum muslimin ingin menguasai Bizantium, ya. Kita tahu Bizantium itu adalah negara adikuasa saat itu, yang begitu amat sangat besar kekuasaannya, memiliki bala tentara yang begitu amat sangat luar biasa kuatnya, ya. Dan dianggap tidak akan mungkin ada yang mampu untuk mengalahkannya. Namun ketika mendengar bahwa Rasulullah bersama dengan pasukannya datang untuk melakukan pertempuran dengan mereka merasa gentar. Dari sekian kilometer jarak yang ditempuh, ya, sebelum sampai ke tapal batas kota Bizantium, itu semua orang Bizantium juga termasuk rajanya merasa gentar dengan deru kuda dan juga kaki para serdadu kaum muslimin. Gentar luar biasa.
Akhirnya disitulah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa peperangan, tunduk, ya. Makanya setelahnya Rasulullah kembali ke kota Madinah, Rasulullah membubarkan atau menghancurkan satu masjid, Masjid Ad-Dirar. Karena Masjid Ad-Dirar ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang Yahudi untuk sebagai propaganda agar umatnya Rasulullah ketika itu tidak mau berperang untuk melawan Bizantium, ya. Karena dianggap nggak akan mungkin bisa menang melawan orang-orang Romawi, nggak akan menang. Pasukan kaum muslimin, pasukan yang bisa dibilang pasukan yang baru, pemula. Kemudian alat-alat perangnya juga tidaklah sebanding dengan mereka, ya. Jumlah pasukannya pun nggak banyak. Ya, ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang menyampaikan risalah Allah, orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka Allah akan tundukkan musuh-musuhnya, ya. Nah, sekarang juga kita lihat nih, Gaza itu kota kecil, ya enggak? Kemudian yang namanya Yahudi, Imperium Yahudi atau Zionis Yahudi itu adalah kelompok besar, karena meskipun dia sebagai kelompok kecil tapi mereka mendapatkan bantuan dari negara-negara adik kuasa. Tapi kita lihat sekarang apa yang terjadi. Sesumbarnya mereka mengatakan bahwa Gaza bisa dibumi hanguskan dan bisa ditundukkan dalam jangka waktu 1 minggu. Sekarang udah berapa bulan, saudara? Betul nggak? Dan itu bukan main. Tetap perlawanan kaum muslimin Gaza itu luar biasa. Nah, ini kaum muslimin Gaza, saudara, perangnya Gaza ini jangan sampai kita lewatkan. Jangan kemudian kita tidak pernah mau tahu lagi. Jangan, karena perjuangan mereka ini, perang jihad mereka ini berlangsung lama, saudara, bisa sampai tahunan ini. Nah, kita umat muslim harusnya mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka, empati kepada mereka, ya, karena mereka itu saudara kita. Mereka itu adalah kaum muslimin, saudara kita, saudara. Mereka berjuang bukan untuk dirinya, tapi berjuang untuk membela agamanya. Kalau orang yang beriman, dia ingin bertakwa kepada Allah, dia harus membela agamanya. Karena Allah menyatakan, wa man yu'azzim min sa'airillah. Itu kalimatnya wa man yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan siar-siar Allah, ya. Bukan wa man yuhafid, bukan yuhafid, bukannya menjaga, tapi mengagungkan siar-siar Allah. Kalau orang sudah mengagungkan, pastilah dia sanggup untuk menjaga. Tapi kalau orang yang menjaga belum tentu sanggup untuk mengagungkan, ya. Siapa orang yang mengagungkan siar-siarnya Allah, panji-panjinya Allah, maka min taqwal qulub, fa innahu min taqwal qulub, karena sesungguhnya ketakwaan yang ada dalam dirinya. Nah, itu orang-orang Gaza itu mereka menjaga dan juga mengagungkan simbol-simbol Allah, agama mereka, keyakinan mereka, ya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Yahudi dia mengakui akan keberadaan Allah, tapi dia enggak mengakui keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, ya. Dia enggak mengakui karena rasa dengki ada dalam dirinya, ya. Mereka merasa mereka adalah kaum yang paling hebat, kaum yang paling mulia. Masa Nabi Rasulullah Muhammad sebagai khataman nabiyyin diutus oleh Allah dari kaum jahiliyah, maka mereka tidak mau menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudara, Rasulullah menyatakan, al-muslim lil muslim kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'd. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Kalau seandainya bagian tubuh kita ada yang sakit, itu nggak mungkin yang sakit itu yang berteriak, saudara, ya. Jeriji kelingking kita ini terjepit, nggak mungkin yang berteriak itu jeriji kelingking kita, tapi yang berteriak adalah lisan kita. Sekujur tubuh kita dari atas rambut sampai ujung kaki akan merasakan sakitnya yang sangat luar biasa, ya. Nah, itulah digambarkan oleh Rasulullah, umatnya Rasulullah, bagaikan umat yang satu tubuh, ya, bagaikan satu tubuh, kagak bisa dipecah-pecah. Makanya kalau seandainya ada umatnya Rasulullah yang dizalimi, ada umat Rasulullah yang dihinakan, yang dilecehkan kehormatannya, ini Gaza umatnya Rasulullah, bukan main dilecehkannya, saudara.
Ya. Bukan hanya simbol-simbol agama, bukan hanya Allah, bukan hanya Rasulullah, bukan hanya masjid, bukan hanya Al-Quran, tapi juga kaum musliminnya, anak-anaknya dibantai dengan alasan dia mencari mujahid fisabilillah. Padahal ada genosid untuk menghancurkan ras bangsa Palestina. Ya. Wanita-wanitanya, kehormatannya direcehkan, saudara. Mereka berjuang untuk menegakkan dan untuk menjaga panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita tidak mengambil bagian, kita malu nantinya di hadapan Nabi. Jelas kita akan malu. Ya, karena kita seakan-akan tidak peduli dengan saudara kita yang seiman dan seakidah. Nanti kalau seandainya satu ketika kita bertemu dengan Nabi, Nabi bertanya kepada kita, "Aina indakum ayyakuna min ummati yadlimuna 'alal kafirin?" Di mana posisi engkau ketika umatku sedang dizalimi oleh orang-orang kafir? Bisa enggak kita jawab, Saudara? Malu enggak kita di hadapan Nabi kalau kita ditanya ya dengan kalimat seperti itu? Sementara kita kagak ada sedikit pun empati kita untuk membantu saudara kita yang seiman dan seakidah. Meskipun kita lihat perjuangan mereka luar biasa. Masa kita cuma hanya menyaksikan apa yang mereka lakukan? Masa kita cuma hanya berpangku tangan, kita menganggap mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar? Pastilah akan ditundukkan musuh-musuh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di sini kagak ngambil bagian, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina? Mari kita lakukan. Salah satunya adalah pemboikotan, saudara. Jangan kita kendor tuh terhadap pemboikotan. Ya, produk-produk Unilever udah nggak usah lagi kita pakai tuh. Itu mereka itu adalah produk-produk Yahudi, saudara. Produk-produk yang waralabanya diberikan kepada Yahudi untuk membantu Yahudi. Meskipun kita misalnya memberikan keuntungan cuma 100 perak, itu kita telah mengambil alih atau kita telah mendonasikan harta kita untuk menzalimi saudara kita yang seiman dan seakidah. Pertanggungjawabannya di sisi Allah luar biasa, saudara. Dulu begitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023, itu yang namanya KFC, terus kemudian McD sepi. Sekarang mulai lagi penuh. Betul nggak? Iya kan? Di mana kepedulian kita kepada umat Rasulullah? Pemboikotan itu jangan berhenti, saudara, terus kita lakukan agar perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan yang memberikan waralaba kepada Yahudi itu bangkrut, betul-betul bangkrut. Agak boleh kita membantu mereka, saudara. Kalau memang kita ingin bertemu dengan Rasulullah, kita ingin bertemu dengan Nabi, kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, kita ingin hidup bahagia di akhirat. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk bisa meraih ridhonya Allah, masuk dalam surga, adalah mendapatkan syafaat Nabi. Nah, kalau seandainya kita mengandalkan amal yang kita kerjakan jauh, nggak ada apa-apanya amal kita, betul nggak? Kita yang kita kerjakan banyak malesnya ketimbang kita semangat untuk ibadah. Ibadah kita banyak bolong-bolongnya, saudara, banyak malesnya. Kemudian karena seperti itu, apa kita mau? Apa kita merasa bangga dengan amal kita? Kemudian kita menuntut Allah untuk masuk surga? Jauh, saudara. Ya, kalau kita tidak mendapat bantuan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma kita menganggap mereka adalah orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Insya Allah Allah akan bantu. Iya, Allah akan bantu. Sementara kita nih, saudara, kita nih bagaimana kondisi kita? Ya, harusnya kita tidak berpangku tangan melihat saudara kita yang sedang dizalimi. Ini terus-menerus harus kita sampaikan. Meskipun sekarang ini konstelasi negeri kita lagi dalam keadaan panas dengan politik. Jangan kemudian kita kendor untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ya kan sekarang kan rakyat Indonesia lagi jor-joran nih, betul kan? Betul kan? Akhirnya lupa tuh dengan saudara kita yang seiman dan seakidah yang ada di Gaza. Bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Tapi kita ingat ada saudara kita yang memang membutuhkan. Itu ribuan orang, saudara, setiap hari menunggu pasokan makanan.
Mereka antri yang begitu amat sangat lama. Belum lagi anak-anak kecil yang tidak ada orang tuanya. Apa kita gak nangis melihat saudara kita seperti itu? Ya. Dan setiap hari pula orang-orang Zionis Israel itu membunuh kaum muslimin setiap hari, saudara. Bukan setiap minggu, setiap hari. Mereka membombardir, mereka menembaki, mereka membunuh, bahkan mereka menganiaya orang-orang kaum muslimin yang ada di Gaza. Masya Allah. Kita kalau melihat postingan begitu bukan main rasanya, sedih rasanya. Umat Rasulullah, saudara kita, saudara, ya, yang ada di Gaza, jangan putus atau jangan kendor kita membantu mereka, karena kita ingin kelak kita bisa memperlihatkan wajah kita dan bisa memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh keindahan, dengan tanpa ada rasa khawatir kalau seandainya ditanya dan kita tidak bisa menjawab. Ya, kalau kita sudah melakukannya, tinggal Allah yang punya urusan, betul nggak? Ya, doa kita pun jangan sampai kita kendor untuk mendoakan mereka. Selain kita berdonasi, juga kemudian kita viralkan tentang kezaliman orang-orang Yahudi. Kemudian juga kita perlihatkan tentang perjuangan yang sangat luar biasa kaum muslimin di Gaza. Juga mari kita boikot semua apa yang sudah diputuskan dan sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, saudara. Wajib umat Islam itu harus mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, jangan kendor. Udah kagak di rumah, udah kagak ada Pepsodent, dibeli lagi Pepsodent. Jangan, mau ngapain? Cari yang lain. Apa yang lain? Misalnya siwak, cari siwak. Ya, ini wanita juga begitu. Make upnya yang biasanya pakai L'Oreal dari produk-produk Yahudi atau perusahaan-perusahaan Yahudi, sekarang ganti dengan Wardah, gitu, Bu. Ya Bu ya, jangan lagi udah pakai yang kayak begitu-begitu dah. Ya, kalau kita memang ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Rasulullah menyatakan kalau orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insya Allah dia akan musuh-musuhnya akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man saddaqa fi umurihi, dan barang siapa yang jujur di dalam urusan-urusannya, ghadaballah, murkanya Allah, li ghadabihi, disebabkan karena kemarahannya. Orang yang jujur, udah jujur nih, urusannya dia jujur, kagak ada kebohongan, ya. Dia sampaikan kebenaran, dia cegah kemungkaran, meskipun pahit dia sampaikan kebenaran. Maka ketika dia marah, hakikatnya Allah akan murka kepada orang yang dimarahi oleh dirinya. Ya. Jangan kita menganggap jujur itu kagak ada manfaatnya. Kan di dalam kajian yang lain itu ada tuh di halaman 11 tuh, ya. As-sidqu was-sidqi. Ya Ali usduq wa in daraka fil ajil fa innahu yanfa'uku fil ajili. Wal takdzib fa in anfaka fi ajil fa innahu yadurru fil ajili. Ya Ali usduq, berlaku jujurlah engkau, fa in darraka, meskipun membahayakan dirimu fil ajil, pada saat sekarang. Fa innahu, karena sesungguhnya kejujuran itu yanfa'uka, akan memberikan manfaat kepadamu fi ajil, untuk masa yang akan datang. Ya. Kalau orang jujur mungkin sekarang belum bisa dibuktikan kejujurannya. Nah, sekarang ini banyak nih orang tidak jujur nih, kebanyakan, ya. Melihat terekam jejak seseorang yang begitu amat sangat luar biasa, kemudian ditutup-tutupin, nggak jujur tuh namanya. Harusnya jujur, ya, jujur. Kalau melihat sesuatu kebaikan, jangan sampai adanya kebohongan, jujur. Karena kejujuran itu, maka kalau dia marah, hati-hati. Marahnya dia adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang jujur dizalimin. Orang jujur dirolimin kemudian dia marah, maka Allah murka kepada orang yang menzalimi orang-orang yang jujur. Wa idza baqal yatimu ihtazzal arsu. Siapa ketika seseorang anak yatim itu menangis,
ihtazzal arsu, maka aras itu bergoncang. Ya, di Gaza itu banyak yang menjadi anak yatim. Kita lihat anak-anak yatim itu sampai dia tidur sendirian dalam keadaan lapar, kagak ada orang tuanya. Masya Allah, ya. Mereka sampai dia mereka menangis. Ihtazzal arsu, maka aras itu akan bergoncang. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, wasi'nar, luaskan itu neraka, liman abakahu, untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menangis. Wa wasi' jannah, dan luaskanlah surga, liman adhakahu, yang diberikan kepada orang-orang yang membuat anak-anak yatim itu tertawa, bergembira." Ya. Rasulullah menyatakan, "Ana wa qabila yatama hakadza bil jannah, hakadza bil jannah." Aku bersama dengan anak-anak yatim nanti di surga bagaikan dua jari tangan ini. Ya, artinya berdampingan. Di mana ada Rasulullah, disitulah ada orang yang cinta kepada anak yatim. Anak yatim itu kagak boleh kita kasih zakat, saudara. Ya, zakat itu bukan untuk anak yatim. Zakat itu untuk 8 asnaf. Coba dilihat 8 asnaf, ada gak anak yatim? Gak ada. Gak ada anak yatim, gak boleh. Karena anak yatim itu menjadi tanggungan kita, kewajiban kita untuk memeliharanya, untuk memberikan kehidupan kepadanya. Tanggung jawab kita. Makanya jangan sampai kita memandang anak yatim bagaikan orang lain. Kita harus memandang anak yatim sebagaimana kita memandang anak kita, saudara. Karena itu kewajiban kita. Makanya terpisah tuh ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak masuk di dalam kategori di dalam pembagian zakat. Zakat itu 8 asnaf, tidak ada di dalamnya tuh anak yatim, enggak ada. Jangan sampai kita berikan tuh harta zakat kita untuk anak yatim. Enggak boleh. Berarti bakhil kita. Sementara kita bisa atau kita mampu untuk memelihara, mampu untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian kita ambilkan dari zakat. Nggak boleh, saudara. Jangan dicampur tuh zakat dengan sedekah anak yatim. Karena zakat memberikan perhatian kepada anak yatim sebagai salah satu sedekah, dan itu kewajiban kita. Kewajiban kita sebagaimana kewajiban kita kepada anak-anak kita sendiri. Itu anak yatim. Sampai-sampai kalau seandainya Allah menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, istifham itu, maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan aku? Ya, kalau sudah mendustakan Allah berarti nggak percaya kepada Allah. Kalau mendustakan Rasulullah kagak percaya kepada Rasulullah. Mendustakan agama itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau sudah begitu dia menyatakan bahwa agama itu bohong, kan begitu. Agama itu nggak jujur misalnya. Nah, ini orang seperti ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Katanya kalimatnya menghardik, artinya tidak punya kepedulian kepada anak yatim. Oh, dosanya besar, dosanya besar. Ya, orang-orang yang menghardik, orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Ini ayatnya tersendiri, yang namanya anak yatim tidak disamakan dengan ayat zakat, karena anak yatim tidak boleh diberikan zakat, nggak boleh. Nah, kalau kita beda, zakat diberi kepada anak yatim, betul gak? Gak boleh, karena kewajiban kita. Zakat tuh kagak boleh kita berikan kepada orang tua kita sama anak kita, nggak boleh, saudara. Itu namanya kita menghinakan orang tua kita, menghinakan anak kita, nggak boleh. Zakat diberikan kepada 8 asnaf. Nah, 8 asnaf itu tidak ada yang namanya anak kita, anak orang tua, nggak ada tuh. Anak yatim tidak ada. 8 asnaf itu fakir, miskin, kemudian orang yang baru masuk Islam, orang masuk Islam, ya, kemudian amil, kemudian fisabilillah, qaribin, orang yang berhutang, kan begitu kan? Ada 8 asnaf tuh, tidak termasuk di dalamnya anak yatim. Makanya kalau orang membuat anak yatim itu menderita, ada orang yang membuat anak yatim itu sengsara, padahal dia berkecukupan, tinggal tunggu, kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Neraka dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membuat anak yatim itu menderita. Tapi dibuka oleh Allah pintu surga seluas-luasnya bagi orang yang membuat anak yatim itu bergembira, membuat anak yatim itu bahagia, ya.
apalagi dalam bulan-bulan seperti ini nih. Usahakan bulan Rajab ini adalah bulan untuk peningkatan. Awali bulan Ramadan dengan bulan Rajab dengan amal-amal kebaikan, ya, awali. Karena nanti kalau seandainya kita sudah mengawalinya dari bulan Rajab, mudah untuk melaksanakan amal-amal dalam bulan Ramadan. Kita ingin bulan Ramadan itu sempurna amal kita. Tapi kalau seandainya setarnya di dalam bulan Ramadan, kita bisa collab. Betul nggak? Kalau kita langsung setarnya di dalam bulan Ramadan, maka setarnya di dalam bulan Sa'ban. Tuh setar. Artinya continue pelan-pelan terus menerus. Kita dawamkan hingga sampai kalau ada bulan Ramadan. Begitu dalam bulan Ramadan, kita sanggup untuk melaksanakannya dengan sempurna. Karena Rasulullah itu melaksanakan amalan dalam bulan Ramadan diawali dari bulan Sa'ban gitu loh. Bulan Sa'ban terus secara kontinu, agar tidak kaget ketika beramal di dalam bulan Ramadan. Udah mulai ini, meskipun harusnya di bulan-bulan yang lain, tapi setidak-tidaknya karena Ramadan ini adalah bulan umatnya Rasulullah yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita lewatkan bulan Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Untuk bisa mencapai amal yang terbaik harus latihan dulu, saudara. Latihannya dari mana? Bulan Sa'ban, bulan Rajab, bulan Sa'ban gitu. Salah satunya bersedekah pelan-pelan gitu, ya. Yang dulu nggak pernah sedekah pelan-pelan. Mau subuh sedekahnya, ada yatim sedekahin, terus sedekah. Karena nanti dalam bulan Ramadan nggak kaget, ya. Ketika sedekah nggak kaget jadinya. Juga amalan-amalan yang lain, baca Quran, udah mulai tuh dikontinuitaskan terus menerus. Karena nanti setelah bulan Ramadan kagak kaget baca Quran. Ini langsung bulan Ramadan langsung baca Quran, duduk 1 jam, besokannya kagak duduk lagi, nggak baca lagi. Kenapa? Karena udah jenuh dengan 1 jam. Tapi kalau diawali terus menerus setiap hari, maka akan terbiasa dengan sendirinya. Betul kan? Ya, usahakan begitu tuh. Rasulullah tuh begitu ketika menyambut bulan Ramadan, disambutnya dari bulan Rajab. Kemudian bulan Sa'ban, barulah ketika bulan Ramadan dia memperkuat amal-amal ibadah dan dia mempersembahkan amalan-amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam bulan Rajab perbanyak kita untuk beristighfar kepada Allah. Amalan yang direkomendasikan Rasulullah itu kita membaca kalimatnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Setiap hari itu pagi kalau bisa jangan kurang dari 70 kali, maghrib atau sore jangan kurang dari 70 kali baca tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya kita banyak dosa, betul gak? Kita mohon ampunan Allah, kemudian kita mohon diberikan rahmat keberkahan oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sini sekarang, ya. Karena nanti ketika bulan Ramadan mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah. Karena dengan dosa dihapus kagak punya dosa, saudara, itu mudah. Ibadah kita gampang, ibadah kita dimudahkan oleh Allah. Badan kita ini badan yang senang untuk diajak beribadah kepada Allah kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya banyak, malas ibadah. Ya, maka kalau saatnya kita bangun subuh, mau sholat subuh kok malas banyak. Lihat nih, wah, mungkin ada dosa yang belum kita mintakan ampun sama Allah. Ya kalau sudah, insya Allah kalau seandainya dosa kita tidak ada, insya Allah akan mudah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani ya wahai ali ad-dinun nasihah lillahi walil rasulihi walil mu'minin. Agama itu ada nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya dan nasihat untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa kok? Nasihat untuk Allah. Yang namanya ad-din, agama itu adalah bukan kebohongan. Agama itu bukan kebohongan. Agama itu sejatinya adalah keyakinan kepada Allah. Dengan adanya agama kita yakin akan keberadaan Allah sebagai wahdah, sebagai zat satu-satunya yang kita sembah. La saniyan ilaihi, dan bukan sebagai zat dua, artinya bukan dua sesembahan. Allah itu wahdah, satu. Ya, keyakinan kita akan keberadaan Allah.
Karena agama itu sejatinya adalah sebuah keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah. Tanpa ada agama nggak akan mungkin kita bisa mengetahui akan adanya Allah. Makanya ad-dinun nasihah lillah. Agama itu adalah untuk meyakinkan diri kita akan keberadaan Allah, dan juga untuk meyakinkan kita tentang adanya utusan Allah yang mengatur, yang membawa risalah, yang mengajak kita untuk betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'min juga kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya kita juga punya saudara yang seiman dan seakidah, orang-orang muslim, ya, maka juga kita wajib untuk mengajak mereka untuk dekat kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar. Wa ya ali sab'atun, oh ini sab'atun ya. 7, bukan sab'atun, ada 7 golongan. Min ummati, dari umatku, fil jannah, yang ada dalam surga. Ada 7 golongan dari umatku yang masuk surga. Yang pertama sabun taibun, yaitu anak muda yang bertobat, anak muda yang tidak menunggu-nunggu untuk bertobat kepada Allah. Dia menganggap masih jauh umurnya, nanti aja kalau tua baru tobat. Enggak. Tapi yang namanya anak muda yang masuk surga adalah anak muda yang tabun, selalu bertobat kepada Allah. Wa man tasaddaqa sirran, yang kedua adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, orang lain enggak tahu. Yang ketiga wa yuaddi salatu duha, orang yang melaksanakan salat duha. Nah, salat duha juga adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga, karena nanti di surga ada satu pintu yang akan seluruh menyeru aina duha, aina yaduhu duha. Siapa, mana orang-orang yang selalu melaksanakan salat duha. Itu ada pintu itu dia berseru kepada orang-orang, di mana orang yang selalu salat duha fid dunya, ketika dia ada di dunia. Udkhuluha, masuklah dari tempat ini. Tuh, ya. Jadi orang-orang yang tidak lepas setiap harinya salat duha, dia orang-orang yang kelak akan diserukan oleh pintu-pintu surga untuk masuk ke dalam surga. Wa man kana dhahabu malihi ahwanu alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Waman, dan barang siapa kana dhahaba, yang kehilangan, malihi, hartanya, ahwan, artinya dia lapang, dia tidak gundah gulana, alaihi, atas kehilangannya, min fawatin, dibandingkan. Ini tahdid, ya, minnya min tahdid. Min fawaiti salati, dibandingkan dengan kehilangan atau rusaknya salat dirinya dengan imam, artinya salat berjamaah. Dia dia tidak memikirkan hartanya, mau hartanya hilang terserah, yang penting dia tetap salat berjamaah. Dia lebih mementingkan salat berjamaah ketimbang hartanya yang hilang. Ini orang adalah orang yang diserindui oleh surganya Allah. Ya, jangan kita anggap salat berjamaah itu adalah salat yang tidak ada manfaatnya. Salat berjamaah itu adalah salat yang sangat luar biasa. Ya. Kita melaksanakan salat berjamaah, saudara, itu ganjarannya sangat luar biasa. Namun lihat juga nih syarat-syarat di dalam salat berjamaah bagi makmum maupun bagi imam. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, ada tuh keterangannya tentang syarat ketentuan melaksanakan salat berjamaah bagi imam maupun makmum. Kalau makmum itu ada 9 syarat, kalau imam itu ada 16 syarat tuh jadi imam. Enggak sembarangan tuh, ya. Jangan sampai nanti kita melaksanakan salat berjamaah yang awalnya kita mengharapkan mendapatkan ganjaran 27 derajat, tapi karena kita salah di dalam pelaksanaannya, maka kita tidak akan mendapatkan amalan, tidak mendapatkan ganjaran. Dalam kitab Sulamut Taufik juga dijelaskan tuh, ya, bab tentang salat jamaah. Dalam kitab Sulamut Taufik, Mirqatus Suudi atas dikiyah, sarahnya itu juga dijelaskan tentang hilangnya pahala salat berjamaah disebabkan karena makmum tidak mengetahui tentang amalan salat berjamaah. Maka harus hati-hati. Kalau kita ingin salat berjamaah, lihat tuh tata caranya. Salah satunya jangan kita mendahului imam, gitu saja udah. Salah satunya tuh jangan mendahului imam. Usahakan ketika imam setelah selesai mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, barulah kita bertakbir Allahu Akbar. Jangan sekali-sekali kita mendahului ataupun kita membarengi imam ketika terjadinya pergerakan atau perpindahan rukun. Nggak boleh, ya. Nah, juga nanti banyak tuh ada 9 syarat bagi makmum, sementara 16 syarat bagi imam. Itu harus diperhatiin.
agar amalan sholat kita, terutama sholat berjamaah kita, betul-betul berfaedah. Karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini udah pasti, ini Rasulullah sudah memastikan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih baik hilang hartanya ketimbang dia menghilangkan sholat berjamaah. Nah, begitu tuh. Ada satu sahabat Rasulullah, ketika dia sholat berjamaah, kemudian ada kebakaran. Nah, dia pun menyatakan, ditanya, "Oh, ente sholat berjamaah, itu rumah ente ada kebakaran." "Aku yakin Allah ya sudah menanggung." Maka tidak terbakar tuh rumahnya. Sahabat Rasulullah, ya, saking begitu luar biasanya orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Laki-laki wajib sholat berjamaah, saudara. Laki-laki itu wajib sholat berjamaah, sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau yang di rumah itu perempuan, betul nggak? Yang di rumah tuh sholatnya perempuan, apalagi subuh. Subuh itu sholat berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat subuh adalah orang yang mendapatkan doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu setiap pagi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik li mi ummati bi bukurin indal bukur. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Jadi orang yang di pagi hari betul-betul ibadah kepada Allah, terutama salat berjamaah, dia akan mendapatkan keberkahan dari doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah tiap pagi itu, ya, Rasulullah selalu mengadakan tangan kepada Allah, Allahumma barik li min ummati indal bukur. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku ketika di pagi hari. Al-bukur itu waktu pagi sekali. Maka sayang kalau seandainya di pagi hari kita tidak memulai dengan sholat berjamaah, ya. Orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh, dia nggak akan mendapatkan doa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara, yang selanjutnya, wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Siapa orang yang mengucurkan damat, mengucurkan ainahu, kedua matanya, mengucurkan air matanya, min khasyatillahi ta'ala, yaitu dari rasa takutnya kepada Allah. Orang-orang yang mengucurkan air matanya ini adalah karena takutnya kepada Allah, adalah orang-orang yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahamal ulama fi majalisihim, dan orang-orang yang mendekat kepada ulama di majlis-majlis para ulama. Ini 7 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diingat ya. Yang pertama adalah anak muda yang selalu bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan diam-diam. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat duha. Yang keempat adalah orang yang kehilangan hartanya lebih dia tidak pedulikan ketimbang dia kehilangan sholat berjamaah. Yang kelima adalah orang yang mengucurkan air matanya karena takut kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang dekat kepada ulama. Wa ya'ali wahyali man arsadal a'ma. Ini kita rampungkan saja ya. Ya'ali wahyali man arsadal a'ma. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada a'ma, orang yang buta, biyadihil yusra, dengan tangan kirinya. Dia ada orang buta dikasih tahu nih dengan tangan kirinya, atau dituntun dengan tangan kirinya. Ja'a yaminuhu, maka akan datang nanti tangan kanan orang buta itu fi yaminika, di atas tangan kanan. Artinya nanti tangan kanan orang buta yang akan nenteng kita masuk ke dalam surga. Ya, ini kalau kita memberikan pertolongan kepada orang buta, memberikan pertolongan begitu saja tuh dengan isyarat misalnya, atau dengan kita memegang tangan kiri kita memegang tangan orang buta, itu ada satu ganjaran diberikan oleh Allah. Nanti di surga tangan kanan kita akan dipegang oleh tangan kanan orang yang buta untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali wahai Ali, idza kana al-insanu fi sakratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din taqulu salamu alayka fa inni muttu wa kada sa'ratul baydha'u ala sa'ratil aswada. Wahai Ali, idza kana al-insan, tatkala ada seseorang manusia fi sakratul maut, dalam keadaan sakratul maut, saat-saat mau kematian atau saat dicabutnya ruh, fa inna mafasilatul susallima, maka seluruh persendiannya, mufasilah
persendian-persendiannya itu tusallim, mengucapkan salam atau ala ba'din, atas bagian-bagian yang lain. Taqulu, dengan perkataan assalamu alayka, salam kesejahteraan bagi engkau, fa ini sesungguhnya aku mutu, telah mati. Ya, saat roh dicabut, misalnya dari dicabutnya oleh Allah dari atas, kemudian dari bawah ini mulai hilang. Nah, kaki berkata kepada kaki yang lain, kaki berkata kepada anggota yang lain, aku telah mati, dengan mengucapkan salam. Ini setiap kali orang yang dalam keadaan sakratul maut, ketika dicabut itu persendiannya ataupun anggota-anggota tubuhnya memberikan salam kepada anggota yang lain, selamat tinggal, maksudnya begitu, ya. Fa inni mutu, sesungguhnya aku telah mati. Wa kada sa'aratul bayda, demikian pula sa'aratul bayda, rambut yang putih, ala sa'aratul aswad, akan meminta pamit atau memberikan salam kepada rambut yang berwarna hitam. Ya Ali, wahai Ali, ihfad wasiyati. Ya Ali, wahai Ali, ihfad, jagalah akan wasiatku ini, kata Rasulullah, kama hafidtuha, sebagaimana aku menjaganya, an Jibril, dari Jibril alaihi salatu wasalam, Rabbi taqaddasat asma'uhu, dari Tuhan yang maha suci atas asma, nama-namanya, wala ilaha gairuhu, dan tidak ada yang wajib untuk disembah hanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, rampunglah kita wasiatul Mustafa. Insyaallah untuk bulan yang akan datang kita akan bahas kitab tafsir Yasin Al-Hamami, ya. Biar kita tahu tentang kandungan tafsir Yasin. Kita cuma baca tiap hari, tiap Jumat baca Yasin, tapi kita nggak tahu tuh apa kandungan Yasin, kehebatan, kemuliaan, keutamaan Yasin, ya. Karena ada sebagian orang, kenapa saya baca kitab Yasin? Saya baca di majelis saya yang ada di Roksi, ya. Itu karena ada orang yang menghardik saya. Itu baca Yasin itu bid'ah, apa-apa Yasin, kendurian Yasin, kelahiran Yasin, pernikahan Yasin, kan begitu. Apa-apa Yasin, apa-apa Yasin. Kok Yasin aja yang dibaca, nggak ada yang lain, kan gitu. Bid'ah, aku baca Yasin, begitu. Akhirnya saya, wah, ini orang nggak ngerti ini tentang masalah Yasin, ya, nggak ngerti tentang fadilah. Maka pas kebetulan memang saya pernah baca, saya pernah ngaji Yasin ketika di pondok dulu, ya. Maka saya lihat, oh Yasin benar dah. Akhirnya saya bacakan itu kitab Yasin Al-Hamami, biar nanti kita tahu kedudukannya. Jadi kita nggak ragu lagi membacanya, ya. Apalagi ketika ada orang lagi sakratul maut, bagaimana kita membacanya Yasin, apa fadilahnya? Banyak tuh fadilah-fadilahnya. Di samping ada cerita-cerita yang memberikan gambaran kepada kita tentang tauhid dalam Yasin. Juga dalam Yasin digambarkan tentang masalah surga dan neraka. Bagaimana tuh surga kondisinya, bla 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 bla. Ada berapa saja tuh? Ada berapa tempat tuh, ya? Dari satu masa ada berapa tempat? Dari satu tempat ada berapa lamanya tuh kita berhenti di situ. Itu semuanya diterangkan dalam kitab Yasin. Kalau itu bisa kita jelaskan atau kita pelajari, insya Allah akan menambah keyakinan kita akan kebesaran. Terlebih lagi Yasin itu ada sebagai jantungnya Al-Quran. Inna likulli syai'un qalbun wa qalbun Quran Yasin, ya. Sesungguhnya setiap sesuatunya itu ada jantungnya, dan jantungnya Quran itu adalah Yasin. Baik, ada pertanyaan? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna alalladha asrafna fatub 'alaina tauban taghsila kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir raw'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma'
فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تقص الصحب والحمد لله بالبهد والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.